Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umbaya dengan kode NIM 63220221. Perkenalkan, saya Syahwanisa Pratiwi dengan kode NIM 63220317. Kami perwakilan dari kelompok 5. Di sini kita berdua akan membahas contoh soal beserta cara penginputannya ke dalam aplikasi SBSS. Berikut adalah contoh soal ANOVA satu arah. Sebanyak 36 anak membeli 6 varian bunga dari toko untuk ditanam di halaman rumah. Ke-36 anak tersebut dibagi dalam 6 kelompok secara acak, dan masing-masing kelompok diberi satu jenis varian bunga. Penelitian dilakukan untuk melihat rata-rata berapa lama bunga tersebut tumbuh di halaman rumahnya masing-masing. Data tersebut berdistribusi normal dengan varian yang sama sebagai berikut. Ujilah dengan menggunakan tarafnya 5% bahwa rata-rata lama dalam hari bunga tumbuh di halaman rumah masing-masing dalam waktu yang sama. Ya, berikut adalah analisis yang akan kami uji, yaitu varian bunga. Di sini ada varian bunga mawar, melati, matahari, lili, tulip, dan juga kamboja. Pertama, kita akan membuka aplikasi SBSS-nya dulu. Nah, ini adalah tampilan awal pada aplikasi SBSS. Di sini kita klik New Database. Setelah diklik New Database, maka akan tampil layar seperti berikut. Kemudian kita akan klik Variable View. Nah, untuk nomor 1 kita isi dengan varian. Kemudian untuk desimalnya kita ganti menjadi 0. Untuk labelnya kita ganti menjadi varian bunga. Kemudian untuk value-nya kita ganti dengan data yang sudah kita buat sebelumnya. Nomor 1 itu ada di bunga mawar. Nomor 2 ada di bunga melati. Nomor 3 ada di bunga matahari. Nomor 4 ada di bunga lili. Nomor 5 ada di bunga tulip. Dan yang terakhir nomor 6 ada di bunga kamboja. Setelah data terinput semua, maka di sini kita klik OK. Selanjutnya untuk name-nya itu kita isi lamanya waktu atau waktu saja ya. Di sini desimalnya juga sama, kita ganti menjadi 0. Untuk labelnya itu kita ganti menjadi lamanya waktu bunga tumbuh. Oke, selanjutnya di sini kita kembali ke data view. Pada data view ini terdapat varian dan waktu. Sebelumnya kita sudah buat datanya di Excel. Di sini kita tinggal copy aja dan paste. Setelah di copy paste, maka varian waktu, varian bunga dan waktu itu akan tampil seperti gambar berikut. Setelah kita memasukkan data di data view, kita akan lanjut ke data analis. Kemudian kita akan ke compare means. Kemudian kita klik yang one way ANOVA. Untuk varian bunga, di sini kita masukkan ke faktor. Dan untuk lamanya waktu, di sini kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik ke post-hoc. Untuk post-hoc ini kita checklist yang Bonferroni. Lalu continue. Kemudian kita ke option. Kita klik yang paling atas, descriptive, homogen. Dan dengan homogeneity of variant test. Kemudian kita continue. Setelah itu kita akan klik OK. Selanjutnya kita tunggu, maka akan tampil hasil dari data yang telah kita buat. Ikut datanya. Di sini ada keterangan deskriptif untuk data lama bunga. Kemudian ada data test of homogeneity of variance lamanya bunga. Kemudian ada post hoc testnya, multiple comparison. Yang pertama itu untuk bunga mawar, untuk lamanya waktu itu minimum 3 hari tumbuh. Dan untuk bunga melati, lama harinya itu 6 hari. Untuk bunga matahari, lama harinya itu 2 hari. Untuk bunga lili itu 1 hari. Bunga tulip 2 hari. Dan untuk kamboja 1 hari. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa karena F hitung lebih besar dari F tabel 3,339 lebih besar dari 2,53, maka tolak H0. Artinya rata-rata lamanya bunga tersebut tumbuh di halaman masing-masing anak adalah tidak sama untuk ke-6 jenis varian bunga tersebut. Baik, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang ANOVA dua arah atau two way, yaitu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor atau lebih terhadap variabel dependen.
Baik, untuk pertama-tama kita ketik faktor dan variabelnya. Untuk selanjutnya, desimalnya kita ubah menjadi 0. Baik, untuk label kita isi dengan jenis pupuk, ukuran pupuk, dan juga hasil panen. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan kedua faktor ke dalam values. Contohnya sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya masukkan faktor jenis value 1 dengan label A, lalu ADD, lakukan sampai value 6 dengan label F. Contohnya sebagai berikut. Lalu setelah sudah kita pencet OK. Baik, untuk selanjutnya di faktor ukuran, untuk value-nya kita isi 1, dan untuk labelnya kita ikuti soal sampai dengan value 3. Kita klik OK. Lalu untuk langkah selanjutnya kita klik data view yang berada di bawah pojok kiri. Untuk selanjutnya kita masukkan contoh soal ke dalam tabel yang sudah tersedia di dalam jenis, ukuran, dan hasil. Baik, sebagai berikut contoh data sudah terisi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lala Aprianti dengan NIM 632202. Selanjutnya kita pilih analis, lalu pilih general linear model, klik univariate, lalu kita pindahkan jenis pupuk dan ukuran pupuk pada pivot factor. Untuk hasil panen kita pindahkan pada dependent variable. Lalu pilih model, pilih building trends, kita pilih optionnya 2Y, lalu kita pindahkan jenis dan ukurannya pada model. Lalu kita pilih continue. Setelah itu kita pilih close. Kita pindahkan terlebih dahulu untuk ukuran dan jenisnya, maka kita add dan kita isi di floatnya menjadi jenis dan ukuran. Kita pilih continue. Setelah itu kita pilih first hot. Kita pindahkan lagi terlebih dahulu. Kita checklist Turkey dan save as. Pilih descriptive statistika, lalu kita continue dan OK, maka akan hasilnya seperti ini. Test of bed subject, ada post of text. Untuk kesimpulannya, baris F terdapat 2,55 lebih kecil daripada F tabel dengan 4,10, maka HO-nya diterima. Tidak ada perbedaan signifikasi rata-rata hasil panen berdasarkan kepadatan tanaman. Untuk kolom F terdapat 0,82 lebih kecil dari tabel F, terdapat 3,33, lalu maka HO diterima. Tidak ada perbedaan signifikasi rata-rata hasil panen berdasarkan jenis pupuk. Untuk kesimpulan akhirnya, dari
Uji ANOVA tidak ditemukan pengaruh yang signifikasi baik dari kepadatan tanaman maupun jenis pupuk terhadap rata-rata hasil panen jagung. Dengan demikian, hasil panen cenderung seragam untuk semua variasi kepadatan tanaman dan jenis pupuk yang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.